Nama saya Windu. Basicnya bukan peternakan. Peternakan otodidak. Semuanya otodidak dari YouTube. Mulai ternak itu tahun 2017 akhir sampai sekarang. Awalnya itu enggak menetaskan. Awalnya pembesaran joki dan petelur. Terus yang namanya peternakan puyuh kalau nggak bisa regenerasi itu kan modalnya berat. Disitulah mulai nyemplung regenerasi. Karena beli bibit misalnya telah 2000. Kalau pertengahan nggak beli kan telat, sini akhir semua beli lagi modal awal lagi sama aja. Makanya mulai belajar nyemplung penetasan. Terus dari apa lagi? Terus untuk persiapan penetasannya itu Persiapan penetasan khususnya dari telurnya atau dari mesin? dari semuanya, dari telur. Dari telur kalau saya karena belum belum fokus banget gitu ya, masih serabutan. Itu yang jelas pengumpulan telur fertilnya. Karena jumlah indukan masih terbatas. Saya ngumpulin fertil itu waktu 3 atau 4 hari terkumpul, dipilah-pilah, baru dimasukkan ke mesin. Pemilihannya itu sebatas dari bentuk fisik telur, karena keterbatasan ilmu. Telur dalam bentuk yang normal, nggak besar banget, nggak kecil banget, karena diharapkan kan nanti dia itu tumbuh menghasilkan telur lagi. Kalau dari awalnya bentuknya baik kan insya Allah nanti keturunannya juga baik. Harapannya seperti itu. Dari kerabangnya yang keras, bentuknya normal, nggak besar, nggak kecil, nggak penyok dan lain-lain seperti itu. Itu sebatas dari pemilihan telur. Nanti pengaruhnya kan untuk daya tetas kan dipengaruhnya banyak, nggak sebatas bentuk telur atau ukuran telur dan lain-lain, tapi dari faktor usia indukan. Indukan itu mempengaruhi ke tingkat fertilitas, daya tetas dan lain-lain. Kualitas anakan seperti itu. Untuk usia indukannya itu biasanya berapa? Indukan itu kalau ini sih dari ilmu sharing sama teman-teman sesama peternak ya, sesama penetas, itu usia jantan sekitar 60 hari, usia betina itu 80 hari, sampai pada usia sekitar 6 atau 8 bulan. Jadi untuk indukan usianya pendek. Nanti setelah diturunkan selesai jadi indukan, jadikan petelur. Petelur konsumsi kan tanpa pejantan, tidak perlu pakai pejantan kecuali untuk ditetaskan. Dia perlu pejantan untuk jadikan fertilnya itu. Itu dari usia indukan. Apa lagi? Dari mesinnya. Itu standar dari ilmu di paguyuban peternak. Cakap mesin yang ceritanya kan terstandarisasi di paguyuban tersebut yang ukuran segitu. Tapi kan dengan kapasitas segitu, daya yang dibutuhkan sekian watt, jadi kan muncul pertanyaan untuk enggak listriknya sama sebanding enggak dengan kapasitas telur di dalam gitu. Muncullah inovasi-inovasi ya, wujudnya kayak gini nih, kayak apa ini ya, lemari perkakas mungkin ya lebih tepatnya. Ini mampu menampung berapa puluh ribu telur? Kalau puluhan ribu kayaknya enggak, karena ini kan sementara ini cuma berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu rak itu sekitar 600 lah, 500 sampai 600 butir satu rak. Yang dipakai itu sekitar 38,5 sampai 39. Ini setelannya sih 39 mati, 38,5 hidup untuk pemanasnya. Pakai termostat. Proses telurnya di dalam itu Coba model begini, tapi telurnya berdiri. Tuh, posisi naruhnya telur. Nah, tumpulnya di atas, lancipnya di bawah. pengaruhnya yang tumpul di atas ini. Ceritanya kan di pertumbuhan embrionya. Pertumbuhan embrionya. Kalau tidur ceritanya itu
perlengketan atau apa itulah ke dinding cangkang itu loh. Oh. Yoknya kawan kopior dan lain-lain itu. Mulai dari pemilihan telur, terus persiapan mesin. Kalau mesin gini ya udah persiapannya itu terus karena dia kan terus sirkulasi terus. Beda kalau mesin satu kali pakai modelnya kayak dulu. Nanti kalau sebelum masuk setel termostat, atur suhu dulu toh, biar standar dulu ruangannya. Kalau posisi baru dihidupkan mesin kan masih dingin, ya kan, tripletnya apa kan masih dingin. Jadi ya paling enggak diamkan sekitar 6 jam lah posisi kondisi nyala. Kalau sudah kira-kira hangat semua, masukkan telur di situ untuk rapat. Dia nggak pakai sirkulasi, kalau yang ini pakai sirkulasi. Jadi dindingnya saya lapisi plastik biar hangatnya maksimal. Kalau itu kan dia kan hangatnya dari tripletnya. Berarti bedanya Kelembapan sekitar 70 sampai 80 kelembapan 80 apa persen? persen kiranya. Kelembapan kan untuk apa? Mempermudah dia pertumbuhan, dia menyerap nutrisi dalam cangkang tuh, kandungan kalsium atau kan dia terserap ke tubuhnya si si puyuhnya itu. Nah, nanti diharapkan kan kalau nutrisi dalam cangkang itu terserap kan rapuh cangkangnya pas waktunya menetas. Dia pakai kipas ini buat menyebarkan suhu biar nggak terfokus. Ini di dalam sini air, jadi kan udara hangat terakumulasi di sini, baru keluar lewat lubang-lubang itu naik. Nah ini yang Untuk biaya tunas atau fasilitasnya itu di sini berapa? 75-an, 75%. 75%. Butir. Nanti usia 5 hari kan sudah bisa digending, diteropong. Nanti yang nggak berkembang kan diangkut, dibuang. Bisa ya. Itu sebenarnya ngitung fertilitas kan seperti itu, dikurangi handling dulu, yang infertil atau non fertil itu dibuang dulu. Nah, total telur itu berapa sisanya nanti dibandingkan dengan yang menetas berapa kan begitu. Alhamdulillah untuk dari yang menetas itu dari jumlah perbandingan jantan betina kurang lebih sama, jadi sekitar 50-50 ya. Secara ilmu baku memang seperti itu, ternyata ya benar gitu loh, karena dari pengalaman teman-teman juga faktor usia itu pengaruh ke Faktor usia ini kan. pengaruh ke perbandingan ceritanya. Ya belum sampai sedetail itu juga. Ya umumnya memang ya secara umum sama, persentasenya perbandingannya sama. Dari 75% biasanya itu ya jantan betina separuh-separuh. Ada nggak perbedaan telur jantan sama betina itu? Nah, gini. Telurnya. Kalau saya enggak pernah membedakan, biasanya orang kan cerita kalau runcing itu jantan, kalau telur bulat betina. Saya belum pernah membuktikan itu. Jadi saya cuma nyetel gini dari apa yang dibagikan teman dalam paguyuban itu. Saya nyetel jantan betina untuk mempermudah membedakan itu tadi. Setelah lahir bisa langsung dibedakan mana jantan mana betina. Saya nyetelnya dari indukan. Saya indukan pakai 2 jenis puyuh yang sudah di istilahnya itu ACS apa ya, auto coloring section atau apa itu ya, akademisnya saya nggak tahu mas. Nanti saya harus belajar kesampean. Jadi pemurnian warna bulu induknya saya murnikan dulu. Setelah sekian generasi itu memang benar adanya bahwa bulu itu nanti murni. Yang puyuh jenis hitam ya nanti warnanya peranakannya hitam, entah jantan entah betina itu hitam. Nanti yang coklat juga jantan betina coklat, itu dikatakan sudah murni bulu. Nah, saya kawinkan 2 jenis puyuh itu karena di sini khususnya di Indonesia ini kan standarnya puyuh pasaran untuk petelur itu kan coklat, betina coklat. Jadi untuk anak betina coklat saya pakai bapak coklat, induk jantan coklat, induk betinanya
hitam. Jadi bapaknya coklat, ibunya hitam, anak betinanya itu nanti pasti coklat. Gitu. Jadi mecah langsung kelihatan. Coklat itu pasti betina, hitam itu pasti jantan. Kalau mau jadi kan anak betina itu ngikut jalur bapak, anak jantan ngikut jalur ibu. Tuh. Jadi enaknya di situ udah menetas, yang jantan duluan. Kalau ada yang membesarkan monggo, enggak yuk kasih lele. Ya tega-tegaan juga kan. Daripada mubazir toh. Ya, jadi ada simbiosis ceritanya kan. Nah, jadi nggak ada yang terbuang, enaknya dipuyuh itu nggak ada yang terbuang. Sampai kotoran pun ya ditampung. Bau kotoran nggak di sini? Enggak. Oh padahal di situ itu kotoran banyak banget. Dari apa lagi? Ke daya tetasnya. Ya daya tetas tadi itu. Nutrisi indukan, pengaruh juga. Terus usia indukan. Usia indukan ojo tua-tua. Itu tadi sekitar 6 bulan sampai 8 bulan buang dah. Jadi turunkan, nanti regenerasi ganti indukan yang baru. Itu jadikan petelur aja kalau memang telurnya masih aktif toh. Karena daya telur itu kan sekitar sampai usia 1 tahun lebih dia masih aktif bertelur. Cuman puncak dia bertelur sekitar umur 6 bulanan. Puncak dia bertelur. Kemudian mortalitasnya itu kadang bisa mencapai berapa persen? Ya itu sekitar dikurangi berarti sekitar yang mati itu ya nggak apa, yang mati dengan yang infertil atau non fertil itu tadi itu sekitar 25 sampai 30-an. 25 sampai 30. Itu pun juga nggak mubazir, kasih makan lele lagi. Lelenya kan jadi cepat gede. Yang terakhir buat celebrity-nya. Pemilihan itu tadi Ya. setelah menetas. Persentasenya atau gimana? Persentasenya. Misalnya gini, anggap saja itu dari 300 butir menetas 200 lah gitu ya. Menetas 200 kan 75% itu kan, sekitar 75% atau berapa itu? Misal 400 ya sekitar 300 kan. Nah, nanti diparuh betina dan jantan. Jadi kan betina sekitar 150, jantan 150. Itu yang istilahnya nggak sehat itu maksudnya. Dulu saya pernah ngalamin tuh yang apa namanya, muncul generasi atau apa itu istilahnya ya. Jadi saya pernah ngalamin itu puyuh itu kakinya 2 tapi cakarnya masing-masing tuh 6. Iya itu saya pernah ngalamin itu apa namanya ya, genetika apa saya nggak paham. Mutasi genetik ya. Nah itu saya lepas indukannya, saya ganti ulang. Alhamdulillah sampai sekarang ya nggak nemuin lagi. Kalaupun yang tadi itu yang nggak sehat ya injek-injekan sama teman-temannya di sini paling. Gitu. Ya dari pemilihan telur itu tadi kan sudah meminimalisir munculnya puyuh-puyuh yang nggak sehat itu tadi toh. Dalam sih nggak banyak lah. Dari 100 atau dari 300, dari 400 telur misalnya netas 300 tuh muncul yang kayak gitu paling 5 ekor atau berapa tuh yang di itu tuh. Segitu itu. Berarti usia dari awal masuk ruang tetas sampai menetas itu berapa hari? Dari pertama masuk sampai menetas itu 16 sampai 17 hari. 16 sampai 17 hari. Terus kan ada ini mas, apa abis bertelur itu kan ada penyimpanan telur dulu sementara atau langsung dimasukkan ke mesin? Nah, itu Pak disimpan dulu telurnya. Idealnya sebenarnya ini dari pengalaman teman lo ya, bukan saya lo ya. Itu suhunya sekitar 16-17 derajat. Sebenarnya idealnya gitu. Jadi karena kita modelnya dikumpulin sekian hari, khawatirnya kan telur yang hari pertama itu
secara tidak sengaja dia tumbuh gitu loh, karena faktor suhu itu tadi. Tumbuh meskipun lambat itu yang bikin gagal sebenarnya kadang. Itu biasanya berapa hari? Saya ngumpulin sekitar 3 sampai 4 hari. Ya cuma belajar dari alam. Puyuh itu kan biasanya anggrong kan setelah telurnya 5. Padahal sehari kan telur cuma 1. Berarti kan 5 hari lah kira-kira gitu loh. Nah, saya pakainya 4 hari biar cari aman gitu kan. 4 hari. Kumpulin ya posisinya cuma pakai rak-rak kayak gitu tuh. Rak biru. Nah, kumpulin yang penting ada inilah sirkulasi udara, jangan hangat. Kalau pakai kertas kan nanti hangat. Macan dikerami, nanti jangan-jangan dia udah duluin toh. Ya. Setelah masuk mesin nanam menetas duluan, dia bisa menetas lebih awal sehari malah nggak serentak.